Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Akbar CK. Akhirnya Roy Suryo, Rismond dan Diva akan diperiksa sebagai tersangka pada hari Kamis, tepatnya tanggal 13 November 2025 kalau saya nggak salah ya. Nah, semoga Roy Suryo, Rismond dan Diva ini setelah dimintai keterangan sebagai tersangka itu langsung ditahan pakai baju oranye dan dipenjara. Amin. Tanya itu aja teman-teman. Mereka ini saling cakar. Egy Sujana komplain, dia merasa nggak keluar-keluar di televisi, di podcast, kok bisa-bisanya jadi tersangka urutan pertama. Dan juga Egy Sujana komplain, Abraham Samad, Michael Sinaga kok tidak ada namanya di daftar tersangka tersebut. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanpa berlama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. Kedua, mungkin rekan-rekan ingin menanyakan bahwa surat panggilan tersangka terhadap saudara Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Diva sudah dilayangkan penyidik untuk diagendakan, dijadwalkan pada hari Kamis 13 November 2025 pukul 10.00. Sampai saat ini penyidik masih menunggu konfirmasi terhadap panggilan tersebut. Panggilan tersebut dilayangkan dengan 3 cara, baik itu menggunakan jalur paket, diantar langsung oleh penyidik ke rumah dan alamat sesuai dengan KTP. Yang ketiga, dikirim melalui WhatsApp. Jadi ini yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian pada saat konferensi pers pada hari ini. Kami berharap apa yang disampaikan inilah yang dikerjakan oleh Polda Metro Jaya sehingga tidak ada berita yang simpang siur. Ketika seorang kader partai, ya, partai gajah itu ya, partai yang nggak punya ijazah itu, ya, itu menampilkannya di akun Twitter, di akun X pada tanggal 1 April 2025. Hanya justru dialah sebenarnya meskipun yang ditampilkan itu adalah asli, tapi dia harus kenakan sebenarnya pasal 32 atau 34 Undang-Undang ITE karena dia membuat tidak tepatnya gambar itu dibuat miring. Tidak miring, kalau dibuat miring itu berarti dia melakukan rekayasa. Apapun itu, gambar-gambar itu adalah similar. Ya, similar itu mirip. Akhirnya yang mirip itu kemudian kami cross-check dengan penampilan dari Barreskrim. Jadi kami gunakan sebagai bukti sahih adalah yang ditampilkan Barreskrim, meskipun itu hanya berupa fotokopi. Dan Roy Suryo ya udah jadi tersangka, mau cuci tangan, takut ditahan, Panci panik, cari kambing hitam, menyalahkan siapa? Dian Sandi. Lah, Panci. Tolong ya. Yang menarik itu yang banyak ngomong di TV siapa, tapi saya nomor 1. Ini bukti Baker. Kayaknya kok dendam bener sama gue ini, gimana sih? Emang gue salah apa ya? Tuh lihat tuh, Roy Suryo aja nomor 6 tuh. Om Michael kagak ada. Nggak ada Michael. Abraham Samad, saya nanya nih, Abraham Samad kenapa nggak ada? Ada adil apa Abraham Samad? Saya nggak tahu. Saya nggak ada duit buat ngedil. Makanya. Emang bisa dirdilan? Ya nggak tahu lah. Iya, ya, kenapa Abraham Samad nggak ada, woi? Nggak, kenapa dianggap Bang Egy dirdilan? Nomor bisa ditersangkakan. Ini fakta loh. Kan aneh ini. Saya nomor 1, lihat bos, nomor 1. Oke, coba. Bang, Aduh. Bang, tadi abang bicara. Michael nomor 1. Wah, gini kalau ini teroris kelas 1 gitu. Saya bang sudah ada panggilan nggak? Hah? Iya ini. Oh ini, oke langsung ya. Jadi jujur aja, tadi katanya Abraham Samad dirdilan. Iya. Diduga ya, kemungkinan ya. Nggak boleh kita. Nah, Bang Egy aja dianggap juga dirdilan, Bang. Ya, tapi dia didudul, akhirnya ditersangkakan juga. Abang Panik, mulai saling cakar ya. Tidak mau turun rame-rame, padahal turun rame-rame itu dijakno oleh hukum. Ini seperti ini, cuma kurang banyak. Kurang banyak. Ada yang diidola, namanya Anies. Itu Anies, dirinya aja dihina, diam aja. Gimana dia mau bela kita? Bela diri aja nggak mampu, nggak mau. Dipikir dengan senyum-senyum baik bisa jadi pemimpin. Saya bertantang itu. Kalau dia berani jadi trigger, dia peluang besar untuk menjadi presiden 2024.
2029. Jika tidak, saya nomor 1 penantang Anies Baswedan. Penakut, tidak praktek, tidak progresif. Hidup Damari Lubis. Sama radikal dia senang. Yang penting dukung dia. Dekat-dekat dia nggak mau ada lagi. Kalau EG dia nggak DHL itu dicoba. Salah satu tersangka ya kan nyerang Anies Baswedan, ngatain Anies Baswedan penakut. Wih. Coret dari THR. Ingat ya, itu surat panggilannya hari Kamis tanggal 13. Ya, jangan sampai nggak datang. Kalau nggak datang Pak Polisi, kalau yang dipanggil nggak datang, Rismon, si Roy Suryo seret, ya, biar rakyat puas. Ya, negara ini bukan punya nenek moyang mereka. Iya. Punya kita bangsa Indonesia yang waras. Yang nggak waras, yang nggak waras itu nggak masuk dalam daftar. Sekali lagi saya berharap nih sama pihak kepolisian penegak hukum, kalau mereka nggak datang, ya jemput paksa. Ya, nggak ada itu mau kriminalisasi, nggak ada kriminalisasi. Ya, kebelakangkan itu, kedepankan sekarang. Yang dikedepankan itu tegakkan hukum. Itu yang kami harapkan untuk pihak kepolisian. Tangkap, hargai orang-orang yang sudah berjasa di negeri ini. Kalau kau memang manusia sehat, kalau kau tak bisa menghargai orang-orang yang sudah berjasa di negeri ini, diam. Orang-orang yang sudah berjasa di negeri ini nggak bisa kau hargai, bagus kau nggak usah jadi manusia. Nggak usah jadi manusia kau. Ada tembok di samping itu. Kalau ada tembok, coba kotre dulu kepala kau sama tembok. Coba. Kalau nggak sembuh, ya mungkin MODIAR. Yo, nenggak yo, nenggak. Modiar yo, sembuh. Jadi bisa sehat balik akal kau. Aku memang begini caraku ngasih tahu sama kalian yang suka-suka menjelek-jelekkan orang lain, suka menjelekkan polisi. Apalagi kau lihat sekarang nih yang menjelek-jelekkan Pak Jokowi. Jijik aku nengok mereka tuh. Cara penyampaianku memang begini, mau terima enggak ya terserah sama kalian yang komen. Kalau kau tak terima, kau cari aku, kan gampang kan? Oke? Semoga kau cepat sembuh ya. Hidup TNI Polri merdeka, semangat, tetap semangat Pak Polisi. Jangan hiraukan nih komentar-komentar orang setengah teteres. Mohon maaf Mas Ahmad, ini lagi kalah nih kalau dari pertandingan sepak bola. Kenapa lagi kalah? Satu tadi saya bilang, pernyataan dari otoritas itu satu loh. Kemudian yang kedua, saksi-saksi, ada foto-foto, dan jangan ingat, jantung hukum pembuktian di Indonesia itu saya selalu bilang tekanannya adalah kepada kuantum jumlah alat bukti. Tadi Mas Ahmad 184, 2 alat bukti tambah 1 keyakinan hakim. Kalau kita lihat konversi persnya Barreskrim, itu udah lebih dari 2. Apa maksudnya lebih dari 2? 1 uji forensiknya, itu bisa jadi dokumen surat. Ada lagi keterangan saksinya, keterangan ahlinya, ini udah lebih dari 3 ini. Jadi secara legal truth ini sudah terpenuhi. Dan kalau misalnya kita bicara di pengadilan, ternyata menetapkan tersangka dengan memvonis orang, jumlah kuantum alat buktinya sama, yaitu 2. Apa bedanya? Kalau di pengadilan tinggal ditambah, apakah hakimnya yakin apa enggak? Jadi subjektif. Nah, inilah video kita kali ini. Silahkan ketik komentarkan di kolom komentar. Saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.